Yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustadz bisa ketemu lagi dengan kalian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9. Mengawali pertemuan ini, marilah kita baca bersama-sama basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Mudah-mudahan dengan doa dan baca basmalah tadi, pembelajaran kita di hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bab yang ketiga, yaitu tentang menunai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Kita lanjutkan pembelajaran. Ustadz akan sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran di bab ini. Tujuan pembelajaran di bab yang ketiga adalah satu, siswa mampu mendeskripsikan pengertian hormat dan taat kepada orang tua dan guru dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan dalil hormat dan taat kepada orang tua dan guru dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan contoh perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar yang pertama dan ini adalah gambar yang kedua. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar yang pertama dan ini adalah gambar yang kedua. Apa pendapatmu dengan dua gambar tersebut? Itu gambar yang satu dan gambar yang kedua. Yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Ustadz akan sampaikan makna atau arti dari hormat kepada orang tua. Arti hormat di sini ada dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Hormat secara bahasa adalah menghargai, takzim, sopan, menaruh penghargaan dan perbuatan yang menandakan rasa khidmat. Sedangkan secara istilah adalah perasaan menghargai orang lain yang memiliki kelebihan baik segi usia, ilmu, kedudukan, pengalaman maupun keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna hormat kepada orang tua baik secara bahasa maupun secara istilah. Selanjutnya, makna taat kepada orang tua. Yang dimaksud dengan taat kepada orang tua secara bahasa adalah patuh, disiplin, dan suka menurut. Sedangkan secara istilah, yang dimaksud dengan taat adalah mematuhi semua perkataan dan peraturan yang ditetapkan. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, itu adalah makna hormat dan taat kepada orang tua baik secara bahasa maupun secara istilah. Selanjutnya kita akan bahas terkait dalil atau dasar perintah hormat dan taat kepada orang tua. Banyak ayat
maupun hadis yang menerangkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hormat dan taat, atau dalam istilahnya adalah berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23. Yang kedua, Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36. Yang ketiga, Allah sebutkan dalam surat Al-Aqaf ayat 15. Yang keempat, Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat 14. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW juga banyak menyebutkan hadis tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hormat dan taat kepada orang tua, atau dalam istilahnya adalah birrul walidain. Anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini adalah surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang mana artinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Sedangkan berikutnya adalah surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang tuamu, ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Berikutnya adalah firman Allah dalam surat Al-Aqaf. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang tuanya, yaitu ibu bapaknya, ibunya yang mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan, sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh dan Engkau ridha. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.
Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 14, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir." Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tuamu, ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Aku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah salah satu hadis yang menerangkan tentang perintah kepada berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan kebaikanku? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui pengertian dan dalil terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua kita, selanjutnya kita akan sampaikan bagaimana cara berperilaku hormat dan taat kepada orang tua. Dalam hal ini dibagi menjadi dua, di saat orang tua kita masih hidup dan di saat orang tua kita sudah meninggal dunia. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita hormat dan taat kepada kedua orang tua kita ketika orang tua kita masih hidup? Yang pertama adalah bertutur kata sopan santun, baik dan lemah lembut kepadanya, menaati dan melaksanakan perintahnya dan tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, meminta izin setiap akan meninggalkan rumah. Yang keempat, mengucapkan salam saat masuk dan keluar rumah. Yang kelima, mendengarkan nasihatnya. Yang keenam, membantu meringankan pekerjaannya. Yang ketujuh, mendoakannya. Yang kedelapan, menjauhi larangan dan hal-hal yang membuatnya sedih. Kesembilan, bersegera menjawab panggilannya. Dan yang kesepuluh adalah merawatnya ketika mereka sakit atau lanjut usia. Sedangkan cara hormat dan taat di saat orang tua kita telah meninggal, yang pertama adalah merawat dan mensolatkannya. Yang kedua, mendoakan dan memintakan ampun atas dosa-dosanya, menjalankan wasiatnya, membayar hutangnya dan memenuhi janjinya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang keenam, menyambung tali silaturahim. 7, menjaga nama baiknya. Yang kedelapan, menjaga harta dan anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, itulah cara bagaimana kita hormat dan taat kepada orang tua di saat orang tua kita masih hidup dan di saat orang tua kita sudah meninggal. Selanjutnya Ustadz sampaikan cara berperilaku hormat dan taat kepada guru
ini juga Ustadz bagi menjadi dua, di saat guru kita itu masih hidup dan di saat guru kita itu sudah meninggal. Cara hormat dan taat kepada guru kita di saat guru kita ini masih hidup. 1. Menjalankan tugas yang diberikan guru, naati dan melaksanakan perintahnya yang tidak bertentangan dengan syariat, mengucapkan salam saat masuk dan keluar kelas, menyapa dengan sopan, santun dan ramah saat bertemu. Yang kelima, memperhatikan pelajaran yang disampaikannya dengan seksama. 6. Mendengarkan nasihatnya. 7. Tidak memotong pembicaraan guru. Yang ke-8, meminta maaf saat melakukan kesalahan kepadanya. Yang ke-9, mengangkat tangan dan meminta izin saat ingin bertanya atau hendak keluar kelas. Yang ke-10 adalah belajar yang rajin dan mengerjakan tugas tepat waktu. Sedangkan cara hormat dan taat di saat guru telah meninggal dunia, di antaranya adalah mendoakan dan memintakan ampun atas dosa-dosanya. Yang kedua, menjalankan amanat dan wasiatnya. Yang ketiga, mengamalkan ilmunya. Yang keempat, menjalankan nasihatnya. Yang kelima, menjaga tali silaturahim dengan keluarganya. Dan yang keenam adalah membantu keluarganya. Subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita yang terakhir adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu, pasti di balik perintah itu adalah ada sebuah manfaat atau hikmah yang dapat diambil atau diperoleh orang-orang yang bisa menjalankan perintah itu. Hikmah hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Yang pertama adalah mendapatkan pahala, jelas mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dapat menjadi kunci masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mendapatkan keberkahan ilmu. Yang keempat, dicintai dan disayangi orang tua dan guru. Yang kelima, memberi ketenangan hati dan jiwa kita. Yang keenam, mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, mendapatkan kelapangan nikmat dan rezeki. Yang kedelapan, bernilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, menghilangkan kesulitan. Dan yang kesepuluh adalah dapat melepur dosa-dosa kita. Jadi anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengetahui pengertian, dalil, dan bagaimana cara kita berperilaku hormat dan taat kepada guru dan kepada orang tua dan guru di saat orang tua kita masih hidup atau sudah meninggal, di saat guru kita masih hidup atau sudah meninggal, dan kita juga mengetahui bagaimana hikmah, begitu banyak hikmah yang dapat diambil dari kita ketika kita melakukan hormat dan taat kepada orang tua dan guru kita. Mudah-mudahan kita semuanya, kalian semuanya bisa menjalankan ini dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari, karena kalian semuanya adalah calon-calon orang tua yang saleh, salehah. Anak-anakku yang ini semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.